Ya, selamat sore. Ya, hari ini kita akan bicara tentang ideologi. Banyak orang masih bingung terhadap apa sih sebenarnya ideologi itu. Padahal mereka sering mengungkapkan ideologi Pancasila, ideologi begini, ideologi begitu. Tetapi makna dasar dari ideologi itu sering tidak dipahami secara jelas. Nah, maka dari itu, kalau kita bicara dengan ideologi itu, kita harus paham betul apa sebenarnya ideologi itu. Supaya kita tidak setengah-setengah memahami ideologi, apa lebih-lebih tentang ideologi suatu teks. Nah, ideologi kalau kita bisa lihat, tidak bisa lepas dari segala kehidupan. Karena ideologi itu ya merupakan suatu visi dan misi sebelum kita melangkah. Sebelum kita melangkah. Maka dari itu ya kita harus pahami yang disebut dengan ideologi itu sendiri. Nah, saya akan bicara dengan secara etimologi. Ideologi itu apa sih? Nah, kalau kita melihat ya, kalau saya melihat ideologi itu berasal dari kata ide dan logos. Ya, berarti kan ada ideologi. Berarti loginya itu adalah ilmu. Ya, ideologi itu ada ilmu. Berarti kata ideologi itu ada ide dan logos. Apa itu ideologi? Berarti ilmu yang mempelajari tentang ide, kan begitu. Nah, sekarang masalahnya apakah setiap orang mempunyai ideologi? Iya, iya. Namun kita tidak mengatakan itu ada suatu ideologi. Tetapi kita bisa mengatakan suatu ide atau prinsip dasar. Bayangkan saja kalau ada orang yang hidup tanpa ideologi atau prinsip dasar. Nggak jelas. Jadi begini Bu ya, ketika kita bicara dengan ideologi, saya ingin dokter. Saya ingin dokter. Terus itu harus dijelaskan apa saja yang. Nah, saya ingin dokter tadi saya ingin dokter. Apa saja yang ingin saya jadikan? Oh, pertama saya harus melamar. Melamar apa? Melamar ya sekolah S3 dulu. Apa yang setelah itu apa? Nah, di S3 itu apa yang ini? Oh, melamar dulu. Nah, terus komponen-komponennya itu apa? Belajar. Belajar apa? Belajar dites dulu sebelum masuk atau sebelum diakui sebagai mahasiswa doktoral. Belajar dites dulu. Kemudian belajar ya, belajar TOEFL atau apapun namanya TOEFL ataupun TPA itu. Nah, setelah ini lulus, baru dikatakan ini baru mahasiswa dulu. Nah, ini mahasiswa. Ketika jadi mahasiswa, apa yang kita mesti dilakukan? Pertama itu adalah belajar. Belajar itu apa komponennya itu? Ya, mengikuti arahan dosen, membuat tugas, ya harus menghadiri sekian persen dari atau sejumlah pertemuan dari
pertemuan yang ada. Itu tergantung kepada undang-undang atau kesepakatan yang berlaku di kampus itu. Nah, makanya saya sebut dengan belajar. Yang kedua itu tugas. Ya. Kemudian ada ujian. Nah, setelah itu, setelah semuanya ini, pada ujiannya ini harus belajar, mempertemukan. Mempertemukan apa? Mempertemukan konsep, teori, dan permasalahan. Sehingga muncullah yang disebut dengan disertasi. Disertasi ini dipertanggungjawabkan secara moral di masyarakat. Nah, kemudian yang di sini muncullah yang namanya doktor. Nah, inilah yang kita sebut dengan ide. Idenya apa? Saya ingin jadi dokter. Apa yang saya ingin jadi dokter? Apa yang saya ingin ketika saya menjadi dokter? Melamar S3. Belajar tes. Dupel. Kemudian jadi mahasiswa. Apa yang saya lakukan? Belajar. Ya, membuat tugas, ujian, dan seterusnya. Setelah begitu, baru jadi dokter. Itulah yang kita baru mengatakan cita-cita kita. Nah, itu dalam skup pribadi atau personal. Terus bagaimana kalau kita melihat apa itu ide? Ide itu bukan hanya semacam keinginan saja. Tetapi keinginan itu harus dilakukan secara pertama itu adalah secara struktur atau disebut dengan ya atau ada disebut jenjang-jenjang, disebut fase, disebut dengan struktur. Kemudian ada bersistem. Terus ada perencanaan. Nah, jadi ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Apa itu ide? Adalah suatu perencanaan yang berstruktur dan bersistem yang harus dilakukan tahap demi tahap supaya mencapai tujuan. Nah, itu dari segi ideologi dari personal. Nah, sehingga orang mengatakan itu tidak ada, bukan tidak ada sebenarnya. Itu orang lebih cenderung menggunakan konsep. Ya, konsep atau prinsip tujuan dalam hidup. Itu kalau dari segi pribadi. Terus kalau misalkan kalau ada idenya itu dipahami atau dipegang oleh sekelompok orang, itulah disebut dengan ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi adalah suatu perencanaan ya, yang berstruktur, yang bersistem dan dipegang. Tadi kan hanya pribadi, sekarang dan dipegang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang namanya ideologi. Ya, jadi simpulannya itu setiap organisasi apapun namanya, dia pasti mempunyai ideologi. Ya, ideologi itu akan dijadikan suatu perencanaan visi dan misi suatu organisasi. Nah, memang dulu kalau kita bisa melihat itu ideologi itu banyak orang yang tidak tertarik membicarakan ideologi. Kenapa? Karena sejumlah orang itu mengasosiasikan bahwa ideologi PKI, ideologi apa, Marxisme dan sebagainya.
Nah, itu kan pendapat orang, sejumlah orang yang mungkin dilema dengan politik tertentu dan sebagainya. Tapi kita ini bicara dengan prinsip atau kaidah atau makna dari ideologi itu sendiri. Semua ya, semua organisasi itu menggunakan atau mempunyai ideologi ya untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi misalkan A, ini kelompok A, ini kelompok B, A, B, C yang lebih besar. Kadang-kadang ya ini sering terjadi permusuhan. Kenapa? Karena mereka tuh mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda. Kelompok A, intinya intinya masing-masing kelompoknya ini adalah mencapai kesuksesan. Begitu. Semua ya kelompok itu ingin sukses dalam menjalankan suatu ideologi. Nah, cuma jalan yang ditempuh itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita bicara dengan prinsip ideologi, berarti kita tidak lepas yang namanya revolusi. Tidak bisa lepas. Ya, cuma kan revolusinya tingkat mana kan begitu. Kadang-kadang kita berpikir negatif atau positif. Oke, kita lepaskan dulu masalah itu. Karena kita bukan masalah politik, bicara masalah politik, tetapi bicara dengan ideologi dalam perspektif bahasa. Ya, saya akan membatasi dalam bentuk apa namanya bahasa. Bukan ada ideologi partai A, partai B, itu bukan ranah kita berbicara di sini. Ya. Nah, ideologi itu kembali lagi. Setiap kelompok itu mempunyai ideologi untuk sukses. Nah, kesuksesannya ini ya tidak mungkin ada pemenang 2 atau pemenang 3. Pasti pemenangnya ada 1. Nah, maka dari itu ideologinya itu sering terjadi revolusi, perang jadinya. Kenapa saya mengatakan perang? Karena masing-masing ya masing-masing ideologi partainya ini atau organisasi ini menonjolkan diri. Ya, menonjolkan diri. Sehingga terbenturlah keinginan-keinginan untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga kalau kita bicara dengan ideologi, ya banyak yang bertentangan dengan ideologi yang dasar. Ya, banyak yang sehingga ideologi itu yang bertolak belakang atau yang berlawanan dengan ideologi yang sudah kita pegang itu harus diberantas secara organisasi itu. Nah, contohnya begini, Pancasila. Jadi ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Kalau ada organisasi-organisasi yang mempunyai perbedaan ideologi dengan Pancasila, maka ya harus dihapus. Harus dihapus itu, harus diberantas organisasi itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan ideologinya itu ya. Jadi ideologinya itu dimiliki oleh setiap organisasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya. A ingin menang. B ingin menang, C ingin menang. Tentu ada B, C di sini adalah organisasi besar. Untuk memenangkan
keinginannya di sini, keinginan A, B, dari A dan B, yang nanti dimotori oleh C, dibuatlah undang-undang atau semacam peraturan atau semacam norma. Nah, kalau ada yang atau ideologi yang memanfaatkan kemenangan ya atau jejak di bawah undang-undang atau peraturan atau norma, ini disebut dengan hegemoni. Nah, hegemoni jadi dengan kata lain, hegemoni itu ya adalah cara untuk menyingkirkan lawan politik dengan cara membuat undang-undang. Sehingga organisasi itu atau daerah itu tidak akan bisa mengembangkan ideologinya. Kenapa? Karena dibatasi oleh undang-undang. Banyak yang kita lihat dari penerapan ideologi. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Bahasa Indonesia, bahasa Bali sebagai bahasa daerah, mewakili daerah ya. Mungkinkah bahasa Bali itu besar? Sekarang kita lihat sekarang. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi atau bahasa perantara di sekolah adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi kan itu kan sudah nyata bahwa ada undang-undang atau peraturan yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara di sekolah adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia lah yang diutamakan. Sehingga bahasa Bali sebagai bahasa daerah sulit untuk berkembang. Meskipun kita mengatakan bahwa ada bulan Februari di Bali, itu adalah bulan bahasa. Bahasa dalam konteks di sini adalah bahasa Bali. Tetapi dengan adanya itulah disebut dengan hegemoni. Ya, dengan hal itu tidak akan mungkin bahasa Bali bisa yang seperti kita harapkan. Ya, itu. Sehingga orang Bali sendiri, ya bahkan saya sendiri, saya lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Bali. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kita ini sudah terbungkus dalam hegemoni. Terbungkus hegemoni. Nah, jadi buku-buku, karena seperti peraturan yang tadi, ya, atau apapun namanya peraturan atau apapun istilah apapun namanya, yang jelas itu adalah hegemoni. Jelas-jelas mengatakan bahwa bahasa yang digunakan sebagai perantara di sekolah itu adalah bahasa Indonesia. Tentu yang diberikan kesempatan, yang diberikan kekuasaan dalam pengembangan bahasa di sini adalah bahasa Indonesia. Begitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang digunakan di sekolah itu adalah bahasa Indonesia. Meskipun kita sudah diberikan kesempatan mempelajari bahasa daerah itu sebagai muatan lokal. Muatan lokal. Jadi kalau di Bali bahasa Bali, kalau di Jawa bahasa Jawa, kalau di Kalimantan bahasa Kalimantan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, begitu juga kembali ke sini. Ya. Jadi semua itu ada ideologinya di sini. Ya, nanti untuk mengalahkan ini, muncullah yang disebut dengan hegemoni begitu. Ya. Jadi bayangkan sekali ya, suatu teks. Ya, apakah ada ideologi atau tidak? Pasti ada ideologi.
Oke, saya akan ceritakan. Nah, seperti buku saya yang berjudul atau kajian saya yang berjudul Teks Hitung Kuning. Sudah dibaca, Ibu Nurul? Sudah sampai di sana? Sudah dibaca? Baru sekilas saja. Nah, jadi itu dikatakan suatu mitos. Apa yang disebut dengan mitos? Nah, jadi begini, yang disebut dengan mitos, jangan terbelenggu dengan pemahaman yang lama. Pemahaman lama, karena banyak sekarang, mitos itu berarti nggak usah dipercayai. Bohong itu katanya. Ya, karena mereka tidak paham dengan makna mitos itu sendiri. Ya, mitos. Jadi teks yang saya angkat atau yang saya kaji itu adalah mitos. Disertasi saya judulnya Teks Panbalantama Kajian Sistemik Fungsional Linguistik. Ya, itu juga teksnya itu adalah mitos. Sekarang masalahnya apa itu mitos? Kan begitu. Mitos itu adalah cara untuk menarik perhatian. Ya, cara menarik perhatian seseorang. Di dalam mitos itu ada ideologi. Ya, ada ideologi yang belum dipahami oleh di hampir seluruh masyarakat di mana teks itu berada. Contoh begini. Teks Panbalantama. Itu banyak orang mengatakan itu adalah mitos. Banyak itu mengatakan sejarah. Banyak itu mengatakan bohong dan sebagainya. Saya melihat itu pandangan itu sah-sah saja. Karena mereka sebelum menilai itu, mereka didukung oleh kemampuan atau tingkat kemampuan mereka memahami suatu teks. Nah, sehingga kadang-kadang orang mengatakan itu ada kerajaan, ada begini, ada begini, ada begini. Itu sebenarnya harus dikembangkan lagi kalau sebelum mengatakan sejarah. Karena sejarah itu kan harus ada tanggal. Ya, kalau paling tidak kabar lah, tahun lah di mana itu. Ada bukti sejarah. Jadi tidak boleh sembarangan. Padahal dalam teks itu sudah jelas. Ini adalah mitos. Dari mana kita tahu mitos? Ada kata diceritakan atau bahasa Balinya kecarite. Kecarite berulang-ulang dari mana? Dari klausa-klausa itu akan jelas sekali. Kacarite berarti diceritakan atau dikisahkan. Itu saya melihat hampir lebih dari 4 kali gunakan itu. Jadi begitu ada kata diceritakan atau kacarite, itu kan mengubah genre namanya. Genre apa? Genre itu kan boleh katakan dalam konteks tertentu kan bisa dikatakan struktur. Berarti salah satu bentuk naratif itu kan ada kata struktur. Nah, jadi secara semantik itu kan direalisasikan dalam bentuk klausa kompleks, klausa ada proses edisional ya, interpersonal, tekstual, kemudian yang paling terakhir itu adalah semantik diskurs yang mencakup ya kohesi, terus ada namanya appraisal kan begitu, terus ada namanya grammatical metaphor begitu.
Ya, grammatical metaphor. Ya, jadi secara semantiknya itu memang betul tidak ada yang namanya panbalang tamak, nggak ada. Tetapi teks itu tidak berbicara pada tataran semantik diskurs. Ya, namanya ideologi itu dia ada di balik klausa yang dibawakan melalui semantik diskurs. Itu ideologi. Ideologi itu akan muncul setelah kita melihat pesan moral yang kita dapatkan. Ya, pesan moral kita dapatkan. Setelah itu pesan moral, setelah itu baru kita bicara tentang yang kita sebut dengan ideologi itu sendiri. Ya, ideologi itu sendiri akan didapatkan melalui bagaimana konteks-konteks itu. Ya, pesan moral itu bisa diambil dari semantik diskurs. Atau yang lebih dalam lagi, kita ambil dari setelah pemahaman konteks situasi, konteks budaya. Nah, setelah konteks keduanya itu, secara otomatis kita ketemu dengan ideologi. Ideologi yang kita pegang, karena kita pegang adalah sistemik fungsional linguistik, nanti ketemu dengan ideologi feel, tenor, dan mood. Nah, sehingga kita jelas sekali menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan apa yang tadi bicarakan, ada tersistem, tersistem. Jadi ada tersistem, ada terstruktur, ada struktur dan ada terencana. Nah, terencananya ini ketiga hal ini akan didapatkan melalui konteks-konteks. Nah, sehingga sangat jelas bahwa apa sih tujuan penulis ini atau pesan apa sih yang ditulis dalam teks ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan ideologi. Ya, ideologi. Jadi makanya tidak semua ideologi bisa dipahami secara kasarnya begitu. Tetapi dia harus memahami secara konteks-konteks. Konteks-konteks di sini kita akan menggunakan kajian sistemik fungsional linguistik. Begitu. Ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ideologi. Nah, sama halnya dengan teks yang saya bawa. Penelitian saya yang dirancang dalam buku begini, yang rancang buku ini. Ini jelas sekali saya sengaja menulis atau saya mengkaji tentang teks Itung Kuning di sini. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat Bali belum mengetahui keberadaan atau makna teks sekaligus ideologi teks yang ditulis atau yang dipegang atau yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat ideologinya itu ditekankan kepada konteks. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang di semantik diskurs yang direalisasikan dengan klausa-klausa itu tidak akan mampu membuat bagaimana kesimpulan, nggak mampu.
Tetapi perlu adanya kajian yang lebih dalam. Bagaimana konteks itu? Makanya kalau kita tidak berada di organisasi itu, kalau tidak ada di kelompok itu, kita tidak akan paham dengan konteks. Misalkan saya kembali ke sini, misalkan teks ini adalah bahasa Bali. Orang di luar Bali tidak akan bisa mengkaji. Meskipun dia bisa bahasa Bali, tetapi tidak akan bisa mengkaji teks ini. Kenapa? Karena teks itu berkaitan dengan sosial, budaya, sehingga dari kedua konteksnya itu akan terbentuk pemahaman yang disebut dengan ideologi. Nah, sehingga ideologinya di sini jelas sekali. Ya, di sini sudah jelas sekali saya tuliskan bagaimana teks-teks di sini ya bisa bisa didapatkan ideologinya. Ideologinya di sini kan jelas bahwa ya seorang anak ya harus siap menghadapi suatu cobaan di kehidupan. Ya, di masyarakat. Karena kesuksesan itu atau keharmonian itu didapatkan melalui cobaan-cobaan. Ya, makanya di sini kita tidak boleh mengeluh dengan cobaan-cobaan. Karena apapun konteksnya, apapun masalahnya itu ada namanya yang disebut dengan invisible hand. Invisible hand itu artinya ya ada dewa penolong lagi ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, di sini jelas nyata sekali Itung Kuning itu tidak pernah menyerah dalam suatu keadaan. Apapun keadaannya, Itung Kuning itu tidak pernah menyerah. Bahkan dalam secara semantik dia akan dibunuh, tetapi dia diselamatkan oleh bidadari yang datang dari surga. Nah, kalau kita melihat itu secara semiotiknya itu, apapun masalah kita tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh, hadapi dengan tabah. Setelah kita dipandang sudah tidak mampu menghadapi, muncullah tangan-tangan Tuhan yang akan memberikan kita kehidupan yang lebih bahagia. Maka dari itu, secara ideologinya di sini adalah setiap orang yang mengalami kesuksesan selama ini adalah akibat jerih payah, susah, pahit, ya, tidak menyerah, tidak mengeluh, sehingga Tuhan akan memberikan kepantasan bagi orang yang berusaha. Begitu ideologinya. Padahal secara semantiknya tidak ada di sini. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ideologi itu akan tersirat, bukan tersurat. Ya, tersirat di dalam bahasa itu sendiri. Dia ada apa di balik bahasa itu. Itulah disebut dengan sistemik fungsional linguistik. Nah, oke. Saya pikir segitu dulu untuk pembelajaran ideologi kita ini. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Silakan. Silakan dulu ada pertanyaan dulu. Belum, Pak. Oke, baik. Nah, oke, saya boleh lanjutkan lagi sedikit kalau begitu? Silakan, Pak. Sudah paham dengan ideologi? Masih agak bingung penerapannya gitu, Pak. Baik, seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita kuliah S3, ideologinya apa? Idenya apa? Idenya jadi profesor.
Kan begitu. Idenya jadi profesor. Apa yang saya harus lanjutkan pada saat kita sedang nyusun disertasi ini? Ya udah, belajar pertama. Belajar pertama. Kalau ada yang menghalangi itu wajar, karena dia tidak suka dengan ideologi yang kita sedang terapkan. Ya, kalau orang mengatakan apa itu kuliah ini apa, itu wajar. Itu wajar itu. Nah, kemudian ketika kita jawab dokter, nah itu seorang dokter itu tidak boleh menghina, ya, sesama dokter, tidak boleh menghina orang-orang yang masih junior, itu tidak boleh, itu terjadi, tidak boleh terjadi itu. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Membaca lagi, menulis lagi, meneliti lagi, sampai hukumnya tertentu, kemudian diajukan lagi, kemudian di-approve lagi. Itulah yang kita sebut dengan ideologi dalam konsep personal. Ya. Nah, jadi logikanya kembali lagi, ideologi itu adalah prinsip-prinsip yang dipercayai atau dipegang oleh sekelompok anggota masyarakat yang tersistem, tersusun atau terstruktur dan terencana yang dilakukan secara baik. Itulah yang kita sebut dengan ideologi. Ya, contoh ideologi koran A. Ya. Dia mempunyai ideologi. Nah, sama seperti kalau kita ini melihat ideologi itu akan berubah-ubah sesuai dengan zaman. Karena setiap orang itu kan punya cita-cita. Ideologi pun begitu. Ya, ideologi pun begitu. Dia cita-cita, sekarang saya menjadi dosen. Setelah jadi dosen, saya menjadi guru besar. Setelah saya menjadi guru besar, jadi apa ya? Itu. Nah, setelah saya menjadi guru besar, saya ingin ingin membesarkan atau keluarga saya menjadi sukses. Nah, begitu. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ideologi itu berubah-ubah. Diri kita yang berubah, nanti juga ideologi secara yang lebih luas juga berubah. Dulu ada namanya pada zamannya Bung Karno, presiden. Ya. Ada ideologi begini. Banyak anak, banyak rezeki. Ya betul. Karena pada zaman itu penduduk masih sedikit. Sedangkan wilayah itu lebih banyak hutan. Bayangkan, nah itu bukan sekedar menuangkan ideologi itu ya. Ya, bayangkan jumlah penduduk sangat sedikit. Ya, jumlah penduduk sangat sedikit. Tetapi hutan ya itu masih banyak yang bisa digunakan sebagai alat untuk memproduksi lah, atau media untuk memproduksi, untuk menghasilkan barang atau jasa. Makanya muncullah yang disebut dengan ideologi itu, banyak anak banyak rezeki. Kemudian itu dilakukan oleh masyarakat. Ya, dilakukan oleh masyarakat. Banyak anak, banyak rezeki. Ya betul pada zaman itu. Kemudian bergeserlah era dari orang mengatakan era Soekarno lah, disebut dengan Orde Lama lah. Oke. Saya ikuti aja pandangan itu. Oke. Orde Lama dan Orde Baru. Ya. Jadi di sini sudah bergeser. Tadi awalnya itu berkaitan dengan
banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang dengan penduduk itu di-stoplah ideologi begitu karena sudah dipandang masyarakat sudah terjadinya ledakan penduduk. Contohnya di kampung saya pada zaman itu satu orang punya anak 12. Ya, zamannya bapak saya itu. Ya, satu orang punya anak 12. Bagaimana kalau ada orang misalkan keluarganya ada 4 misalkan. Berarti anggaplah 10 rata-rata. Berarti 4 keluarga itu sudah menjadi 40 orang. Nah, sehingga wajar terjadinya apa yang disebut dengan ledakan penduduk. Sehingga muncullah ideologi lagi nih, ideologi KB. Ya, KB, keluarga berencana. Nah, keluar ideologinya ini saya pikir ini bisa diterapkan kalau ya diterapkan mungkin di Jawa atau di mana. Tapi di Bali itu belum bisa. Kenapa? Karena di Bali itu mempunyai sistem. Ya, sistem patrilinear. Artinya kalau belum punya laki-laki, orang kebanyakan di sini tidak puas. Maka itu misalkan anaknya sudah ketiga, cewek, terus sampai bahkan sampai 10 pun bisa kalau belum ada cowok. Nah, karena apa? Ideologi di Bali itu berbeda dengan ideologi di Jawa atau di daerah yang lain. Mungkin saja di Jawa, saya tidak tahu. Maafkan saya kalau saya salah. Mungkin saja di Jawa, laki dan perempuan sama. Sehingga punya anak 2 cukup. Tetapi di Bali itu belum bisa seperti itu. Ya, belum bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak gampang mengubah paradigma masyarakat. Apalagi ada pandangan-pandangan yang seperti ini. Juga berapapun saya punya anak tuh saya masih bisa membiayai dia sekolah. Berapapun ada, saya masih siap untuk memberikan saya masih siap memberikan dia makan. Ada masih paradigma seperti ini. Berapapun ada, itu adalah karunia Tuhan. Tidak boleh menolak Tuhan, karunia Tuhan. Nah, jadi pandangan-pandangan itulah sering terjadi, mengganggu ideologi. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, ideologinya itu tidak akan berubah-ubah sesuai dengan konteks. Konteksnya itu di mana dia berada, ya, di mana dia berada, ya kapan menggunakan, siapa yang bicara, untuk apa bicara, media yang dan seterusnya. Itulah ideologi. Ya. Nah, kemudian muncul lagi ya. Jadi ada paradigma lagi. Mungkin saja punya anak 1. Nah, di Bali itu sudah ada kecenderungan untuk itu. Contohnya seperti saya. Ya udah saya punya anak 1 cowok cukup. Kenapa? Karena ya dulu beda, dulu pada zamannya di era 40-an berbeda. Berapapun ada, oke. 70-an masih oke, meskipun ada undang-undang KB. Ya, ada peraturan. Itu ideologi. Sekarang ideologinya seperti yang saya katakan tadi. Jadi beda konteks akan memunculkan ideologi yang berbeda. Nah, sekarang di Bali itu saya melihat itu banyak yang sudah begitu anaknya sudah cowok, ya dia berhenti. Meskipun kadang-kadang, saya udah punya cowok 2 atau cuma punya cowok 2. Ya cukup dah meskipun ada cewek. Jadi begitu, berprinsip seperti itu. Jadinya paradigma masyarakat Bali sudah mulai berubah. Itu berdasarkan bagaimana zaman itu mengubah pola pikir sehingga memunculkan paradigma begitu. Ya, itulah yang kita sebut dengan ideologi. Jadi ideologi dalam berbahasa juga begitu. Ya, ideologi itu kan apa yang terencana. Sekali konsepnya kembali lagi. Yang terencana, yang tersistem, yang dipegang oleh masyarakat. Ideologi dalam berbahasa itu
Bagaimana seorang mahasiswa, seorang dosen berbicara di masyarakat? Karena pandangan masyarakat, kembali lagi sistem ide, ya, kembali sistem ide. Ide masyarakat terhadap orang yang intelektual pasti bahasanya bagus. Bahasanya tersistem, bahasanya tersusun. Nah, sehingga seorang dosen harus menunjukkan ya kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa di hadapan masyarakat. Kenapa begitu? Karena bahasa itu adalah bahasa nonverbal. Apapun yang ada di benak kita akan direalisasikan dalam bentuk bahasa. Sehingga sangat jelas sekali bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Yang lebih sempit, bahasa menunjukkan karakter, menyatakan jati diri. Itulah ideologi. Maka dari itu, sebagai dosen itu harus hati-hati. Ya, hati-hati menggunakan bahasa. Kenapa? Masyarakat itu akan melihat karena ideologi seorang dosen berbahasa itu pasti bagus, pasti terdidik, pasti mengatakan begini, ya, tersistem, terstruktur, bijaksana, dan seterusnya. Nah, ketika seorang berpendidikan bicara yang tidak terstruktur, tidak tersistem, tidak apa-apa, ya, maka dari itu orang kan bertanya. Ya, bertanya, apakah benar ini? Ya, apakah benar ini seorang sarjana, seorang magister, seorang doktor, kalau bahasanya sendiri masih kacau? Orang bertanya seperti itu. Jadi ideologinya nggak jalan jadinya. Maka dari itu kembali ke ide tadi, ke ideologi tadi. Bagaimana seorang dosen itu bisa memberikan pemahaman tingkah laku yang baik, ya, terus bahasa yang bijaksana, pemecahan yang bijaksana terhadap masyarakat umum. Itulah ideologi bahasa. Nah, makanya nanti ideologi yang berkaitan dengan appraisal misalkan harus jadi penilaian itu appraisalnya itu harus yang berbentuk positif-positif kalau yang berbicara itu adalah orang yang terdidik. Nah, tetapi kalau kita bisa sebagai peneliti misalkan, ya kita harus netral dan dengan bahasa itu kita akan bisa dengan bahasa yang digunakan oleh masing-masing pelibat kita akan mengetahui oh begini, begini, begini. Ada semacam begini, apa namanya? Saya tahu dari medsos itu Facebook. Ada gambar mengatakan begini, mobil itu rongsokan, tapi ditulis pilok tulisannya Pajero. Nah, itu artinya dari segi bahasa itu apa artinya? Ya, meski itu apa artinya? Oke, dari semantik dulu. Ya, meskipun besarin tulis Pajero, orang itu akan melihat itu rongsokan. Karena mobilnya itu mobil tidak terpelihara. Mobil itu ada compang-campingnya. Itu orang mengatakan itu adalah rongsokan. Sebesar-besarnya itu tulisannya Pajero, orang kan percaya, bagaimana ini adalah rongsokan. Begitu juga kita. Kalau kita ngomongnya kasar-kasar, angku-angku, meskipun kita mengadakan ini, aku pendidik, aku dosen, orang nggak percaya.
omonganmu saja rongsokan, begitu. Nah, itulah yang namanya ideologi bahasa. Jadi ideologinya jalan jadinya begitu. Kalau dia memang harus Pajero, harus kualitas Pajero. Kalau dia rongsokan, apapun tulisannya, warna apapun tulisnya, kalau itu ditulis dengan Pajero, itu tidak akan orang percaya dengan itu. Karena you adalah rongsokan, begitu. Ya, oke. Saya pikir itu dulu mengenai ideologi. Ya, nanti kita sambung dengan yang kita sebut dengan appraisal. Nanti secara teknis kita akan masuk di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk yang disebut dengan bagaimana kajian teks dari sudut attitude, dari sudut engagement, dan dari sudut graduation. Tentu kita akan mengkaji secara secara satu persatu atau secara detail supaya teks yang kita kaji itu tidak lepas dari pandangan sistemik fungsional linguistik. Ya, saya pikir itu dulu ya. Silakan diberhentikan gininya.